Hari-hari ini publik begitu heboh memperbincangkan status tersangka Hasto Kristianto yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masihu yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. Seperti biasa muncul pro dan kontra. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur, memang sejak awal ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Kasus suap inilah, kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu kemudian nuansa politik dan nuansa hukumnya yang satu sama yang lain memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita mendengarkan argumen satu persatu setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pertama begini, argumen politisnya. Kenapa kasus Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka ini muatan politisnya dinilai kuat dibandingkan dengan kasus hukumnya? Tentu ini tidak terlepas dari sikap Hasto yang selama ini cukup agresif menyerang kekuasaan politik pemerintah. Dengan mentersangkakan Hasto, ini tentu tak ada lagi orang galak dan agresif di negara ini. Ini semacam bentuk pembungkaman terhadap Hasto. Itu kan argumen pertama yang kemudian kita bisa baca dari pembelaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Lalu argumen yang kedua misalnya, ini kasus lama, sudah mangkrak dan sudah kadaluarsa. Kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa misalnya Hasto itu tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020 yang lalu? Kenapa baru sekarang? Seakan-akan ini dikaitkan dengan sikap politik Hasto yang kritis dan per hari ini misalnya PDIP berada di luar kekuasaan politik. Lalu kemudian misalnya argumen politik lainnya, kita sering mendengarkan pernyataan Hasto di berbagai media, di podcast-podcast, bahwa Hasto itu ditarget, bahwa Hasto itu ingin dijadikan tersangka, bahwa Hasto itu ingin dibungkam dengan kasus-kasus yang selalu dialamatkan kepada dirinya, yaitu Harun Masihu. Itu kan pengakuan yang sering diamplifikasi oleh Hasto jauh-jauh hari. Dan bahkan ini alasan yang selanjutnya, ketika ada momen-momen politik tertentu, Hasto misalnya keras mengkritik soal kecurangan pemilu, mengkritik keterlibatan aparatus-aparatus kekuasaan.
pasti persoalan Harun Masihu itu selalu muncul dan Hasto selalu dimention. Ini adalah argumen-argumen yang selalu dijadikan sebagai dasar bahwa nuansa politik terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur-unsur hukum yang kemudian harus ditegakkan di atas segala-galanya. Di luar argumen politisnya, kita juga harus berani mengungkapkan argumen hukum. KPK setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan ada andil Hasto yang cukup signifikan, bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masihu untuk menyogok oknum komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi satu pertentangan politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Ada unsur politiknya yang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tapi sayangnya, dalam konteks hukum, argumen politik itu tidak dibutuhkan. Tapi sayangnya, tudingan-tudingan politisasi, tudingan-tudingan ada kriminalisasi, itu tidak berlaku dalam kasus hukum. Dalam kasus hukum itu hitam dan putih. Ada fakta, ada data, itulah dasar kenapa seseorang itu diumumkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, sehebat apapun argumen bahwa ini ada semacam kriminalisasi, operasi untuk membungkam Hasto karena sikapnya yang kemudian terlampau galak dan seterusnya, itu tak ada artinya. Karena bagi KPK, dua alat bukti yang sudah diumumkan atau fakta yang sudah diumumkan cukup syarat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang harus kita lihat bagaimana perkembangan penyidikannya ke depan. Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait dengan penetapan tersangka ini, saya kira Pak Hasto masih bisa melakukan pra-peradilan